Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita membaca kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, dalail dan masailnya, dalil-dalil serta pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya yang ditulis oleh Syekh Muhammad rahimahullah taala. Dan kita ada di bab ke-23, bab ma jaa'a naba'u hadhil ummah ya'budul awthan, dalil-dalil yang menjelaskan bahwa sebagian umat ini akan beribadah kepada berhala. Ya, dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa sebagian umat ini akan beribadah kepada berhala. Pada pertemuan sebelumnya di bagian pertama dari bab ini, bab ke-23 ini, kita sudah membaca dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran serta penjelasan para ulama tentang tafsirnya. Dan kesempatan ini insya Allah kita akan membaca dalil-dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebagian umat ini beribadah kepada berhala. Wa ibadatul awthan, beribadah kepada berhala, ya. Dan yang namanya berhala atau al-awthan itu bentuk plural dari wasan, bentuk plural dari bentuk jamak dari wasan. Dan wasan itu mencakup ya setiap benda yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu ya patung ataupun arca ataupun pohon ataupun batu ataupun kuburan, ya, ataupun bangunan. Apabila diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepadanya ibadah, ya, yang itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut wasan, dan jamaknya adalah al-awthan, berhala-berhala, dan itu merupakan hakikat daripada kesyirikan. Ya, itu merupakan hakikat dari kesyirikan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan hal tersebut dalam hadis, ya, ayyudzan bi'azam, dosa yang terbesar, taj'al lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Maka makna judul ini bahwa sebagian umat ini, ya, sebagian umat ini akan melakukan kesyirikan dalam syirik ibadah. Nasallahu alaihi wasallam. Dan ini oleh Syekh Muhammad rahimahullah ditunjukkan dalil-dalilnya dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita baca di pertemuan bagian pertama, dan ini adalah di bagian kedua kita akan baca hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut. Qala Syekh Muhammad rahimahullah, Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum hazwal quzzati bil quzzati hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah al yahud wan nasara. Qala faman akhrajahu. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, nah Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna, kalian benar-benar akan mengikuti, yakni mayoritas kalian benar-benar akan mengikuti sanana, ya, at-tariq, jalan, ya, man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian.
hazwal qudzati bil qudzati ay tushabbihunahum kama asbahat rishatus sahmi al-ukhra. Kalian meniru mereka, mengikuti mereka layaknya ya bulu anak panah yang serupa, yang sama dengan bulu anak panah yang lain. Ya. Tidak berbeda. Sebab apabila bulu-bulu anak panah itu berbeda satu dengan yang lainnya, maka membuat anak panah itu tidak seimbang. Ya. Saking miripnya kalian mengikuti dan meniru-niru umat-umat sebelum kalian, Allah serupakan seperti bulu anak panah satu dengan yang lainnya. Hatta law dakhalu juhra dhabbin, hingga seandainya mereka orang-orang sebelum kalian itu masuk ke dalam lubang dhab, ya, kadal gurun, la dakhaltumuhu, niscaya benar-benar kalian akan memasukinya. Kalau yakni Saleh mengatakan kenapa disebutkan lubang dhab, ya, li'annahu yahfiru juhran min a'taril juhur, karena dhab itu menggali lubang, ya, dengan sangat rumit. Ya. Dhab itu menggali lubangnya dengan sangat rumit. Ya. Manusia akan sulit untuk menemukannya. Wa ma hadza, toh demikian law dakhalahul yahud wan nasara, andaikan orang Yahud dan orang Nasara masuk ke dalamnya, maka nasihadil ummah man yaf'alu dzalik taqlidan lahu. Ya. Maka benar-benar di antara umat ini akan ada yang mengikuti mereka melakukan hal itu taqlidan lahu. Ya, taklid, ya, meniru-niru dan mengikuti mereka. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, humul Yahud wan Nasara, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasara? Beliau menjawab, faman, ya, dan siapa lagi selain mereka? Faman ghairu ulaik, siapa lagi selain mereka? Rajahu ada sini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saleh mengatakan waqad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam di dalam I'anatul Mustafid halaman 309, beliau mengatakan waqad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau beritakan ini benar-benar telah terjadi. Fat taqlid wa tasabbuh bil kuffar qa'im ala qadamin wa saq bi atfal asya wa ahqar asya. Ya, taklid, ya, mengikuti orang-orang kafir dan tasabbuh, meniru-niru mereka, benar-benar dilakukan, ya, dengan serius oleh sebagian umat ini, bahkan dalam perkara yang paling hina, paling remeh sekalipun. Lalu syai'in illa li'annahum yaf'alunahu, ya, bukan alasan apa-apa, tanpa alasan apapun kecuali hanya karena hal itu dilakukan oleh orang-orang kafir, ya, maka sebagian umat ini pun melakukannya. Ya, sungguh disayangkan. Wal muqallid yara annahum ahlul uqul. Lebih parahnya lagi, sebagian umat ini yang sekedar ikut-ikutan dan meniru-niru orang-orang kafir dalam perkara-perkara bahkan yang paling remeh sekalipun, ya, menganggap bahwa mereka itu adalah para cendekiawan. Ya, annahum ahlut taqaddum wal hadarah, mereka adalah orang-orang yang maju, orang-orang yang berpemikiran maju, orang-orang modern. Fayaqalliduhum min ajli dzalik. Akhirnya, ya, mereka mengikuti orang-orang kafir karena alasan itu. Wassalamualaikum. Wa hadzal hadits khabarun bi ma'na nahi. Kemudian dipahami hadis ini adalah berita. Nabi memberitakan bahwa sebagian umat ini akan mengikuti orang-orang kafir, mengikuti orang-orang Yahud dan Nasara.
Ya, sampai pun dalam perkara yang paling remeh. Hal yang paling remeh sekalipun. Ya, tidak ada alasan lain kecuali hanya sekedar karena mereka melakukannya, maka sebagian umat ini pun ikut-ikutan melakukannya. Ya. Ini berita. Nabi memberitakan demikian. Bimakna nahi, akan tetapi yang diinginkan oleh Nabi SAW adalah apa? Larangan. La tatashabbahu bihim wa la tuqalliduhum. Jadi maknanya jangan kalian meniru-niru mereka, jangan kalian mengikuti mereka. Wa qad ja'a an-nahyu 'an at-tashabbuh bihim biqaul la tashabbahu ya bil yahud wal nasara. Jangan kalian meniru-niru orang-orang Yahud dan Nasara. Qalu man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Demikian pula sabda Nabi, barang siapa yang meniru-niru satu kaum maka dia termasuk mereka. Syahid min hadzal hadits wadih. Jadi pelajaran dari hadis ini sangat jelas. Kata beliau, annahu yakun fi hadhihi ummah man yatashabbah bil yahud wan nasara fi kulli syai'. Bahwa ya sebagian umat ini akan ada yang meniru-niru orang-orang Yahud wan Nasara ya dalam segala hal. Yahud wan Nasara ya'maluna syirik. Jika kita dapati bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara melakukan praktek-praktek kesyirikan, amalan-amalan kesyirikan, fala budda an yujada fi hadhihi al-ummah man ya'malu syirka mithlahum sawa'an bisawa'in. Ya, maka tidak bisa tidak ya, di antara umat ini akan ada yang melakukan amalan-amalan kesyirikan seperti mereka, persis. Sawa'in persis seperti mereka. Naam, al-Yahud wan Nasara banaw 'ala al-qubur. Ya, misalkan orang-orang Yahudi dan Nasara mereka membangun kuburan dengan megah, ya, atau membangun masjid di kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Fayujadu fi hadhil ummah man yabni 'alal qubur tashabbuhan bihim. Maka didapati di sebagian umat ini yang membangun kuburan tashabbuhan bihim, ya, karena meniru-niru mereka. Nasara ya'maluna 'aidal maulid lil Masih as-salam. Fayujadu fi hadhil ummah man ya'malu 'aidal maulid li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tashabbuhan bin Nasara. Orang-orang Nasara merayakan hari kelahiran Al-Masih putra Maryam, ya, menurut versi mereka. Fayujadu fi hadhil ummah, maka didapati sebagian umat ini yang juga menyelenggarakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasabbuhan bin Nasara. Dalam rangka apa? Tasabbuh dengan orang-orang Nasara. Dalam rangka meniru-niru orang-orang Nasara. Kama wujida fil Yahud wan Nasara man yahliku lihyatahu wa yuwaffiru syaribahu fawujida min hadhil ummah man yahliku lihyatahu wa yuwaffiru syaribahu. Sebagaimana misalkan di antara orang-orang Yahudi dan Nasara ada yang mencukur habis jenggot mereka dan melebatkan kumis mereka, maka didapati sebagian umat ini ada yang mencukur habis jenggot mereka dan ya menebalkan kumis mereka, melebatkan kumis mereka, ya, dalam rangka meniru-niru mereka. Ila ghairi dzalika min anwa'it tashabbuh, dan masih banyak lagi ya contoh-contoh tashabbuh, perbuatan sebagian umat ini yang meniru-niru orang-orang Yahud dan Nasara la tuhsa, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Misbaqan liqaulihi min babit tahdzir wan nahi, ya, membuktikan ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ya peringatannya terhadap umat ini, la tattabi'unna, ya, benar-benar sebagian kalian akan mengikuti sanana man kana qablakum, jalan orang-orang sebelum kalian, hazwal qudzati bil qudzah, ya, layaknya bulu anak panah yang sama persis dengan bulu anak panah yang lain. Hatta law dakhalu juhra rabbin, seandainya mereka masuk ke dalam lubang sob, ya, binatang kadal gurun, la dakhaltumuhu, niscaya kalian benar-benar akan memasukinya. Fasyahid minhu, dari pelajarannya, annahu la budda an yujada fi hadhil ummah man yatashabbahu bil yahud wan nasara fi syirki billahi jalla wa ala. Pelajarannya bahwa ya hal yang tidak bisa dielakkan, ya, didapatinya di sebagian umat ini yang meniru-niru orang-orang Yahud dan Nasara dalam praktek kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kama annahum ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Sebagaimana Allah beritakan dalam surat At-Taubah bahwa orang-orang Nasara mereka dan orang-orang Yahudi mereka mengangkat pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai sembahan-sembahan selain Allah, dan juga mengangkat Al-Masih putra Maryam sebagai sembahan selain Allah. Fala budda an yujada fi hadhil ummah man yaghlu bil a'immah wa yattakhidhuhum arbaba min dunillah. Maka tidak akan didapati sebagian umat ini yang melampaui batasan yang ditetapkan dalam bersikap terhadap para ulama, wa yattakhidhuhum arbaba min dunillah, sampai kepada level menjadikan mereka sebagai sesembahan selain Allah. Kama inda sufiyah, ya, seperti misalkan yang dipraktekkan oleh orang-orang sufi, alladzina yattakhiduna ru'usat turuq wal masyayikh, yang mereka mengangkat para guru-guru spiritual, para tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin mereka, guru-guru mereka, arbaba min dunillah, sebagai sesembahan-sembahan selain Allah. Yuhallilun wa yuharrimun, menetapkan halal dan haram. Yaquluna murid yang bagi ayakuna ma syekhal mayit baina yaday ghasilihi, ya, sampai kepada mengatakan hendaknya seorang murid itu di tangan gurunya bagaikan mayat di tangan orang yang memandikannya. Kata dikatakan ta'assabul syekhi walau khalafat dzalik, dan masih banyak lagi misal juga yang fanatik terhadap guru spiritualnya, ya, meskipun bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil dari hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan, ya, sebagian umat ini akan mengikuti, benar-benar mengikuti orang-orang Yahud dan Nasara, orang umat-umat sebelum kita. Ya, jika di antara mereka yang berbuat kesyirikan, maka di sebagian umat ini juga akan ada yang berbuat kesyirikan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Muhammad rahimahullah, wali muslimin an Tsauban radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha wa utitul kanzaini al-ahmar wal abyadha wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bisanatin 'ammah wa alla yusallitu 'alaihim aduwwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa inna rabbi qala ya Muhammad inni idza qadaytu qada'an fa innahu la yuraddu wa inni a'taytuka li ummatika alla uhlikahum bisanatin 'ammah wa alla usallitu 'alaihim aduwwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum walau istama'a 'alaihim man bi aqtariha hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan wa yasbi ba'dhum ba'dha. Dan oleh muslimin di dalam sahih Muslim, dari Tsauban radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah, sesungguhnya Allah, zawa, telah membentangkan li, untukku, al-arda, muka bumi ini. Fara'aitu, sehingga aku melihat masyariqaha, belahan timur bumi ini, wa magharibaha, dan belahan baratnya. Ya, kata Syekh Saleh, kenapa yang disebut, ya, timur dan barat? Walam yadhkur sallallahu alaihi wasallam asy-shimal wal janub min al-ard. Nabi sallallahu tidak menyebut utara dan selatan dari belahan bumi ini. Likillati sukkaniha, karena penduduknya sedikit. Wali anna hadza lam tablughul futuhat. Dan sisi lain, ya, bumi belahan utara dan belahan selatan itu tidak dijangkau oleh penaklukan Islam. Wa innamal futuhat imtaddat minal masyriq ilal maghrib. Ya, penaklukan Islam itu, ya, melebar dari timur ke barat. Oleh karena tidak disebut selatan dan utara, belahan selatan dan utara. Wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku, saya belughu mulkuha,
ya, kekuasaannya akan mencapai, akan menjangkau mazuyali minha, ya, belahan bumi yang dibentangkan kepadaku tersebut, ya. Hadza khabarun 'anil mustaqbal wa huwa la yantiqu 'anil hawa sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara bukan berdasarkan hawa nafsu, dan ini adalah berita tentang masa depan umat Islam. Fa fihi dalilun min adillati nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukti kebenaran kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Dibentangkan kepada beliau, ya, bumi ini seluruhnya dari timur dan baratnya, dan bahwa beliau memberitakan kekuasaan umatnya akan menjangkau, ya, bagian-bagian bumi yang telah dibentangkan oleh Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Waqat waqa'a kama akhbar, dan apa yang beliau beritakan itu telah terjadi. Intasyaratul futuhat fi ahdil khulafa'ir rasyidin, ya, penaklukan Islam menyebar luas, ya, di masa pemerintahan para khalifah ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, wa khulafa' Bani Umayyah. Demikian pula di masa pemerintahan Bani Umayyah, wa Bani Al-Abbas, dan masa pemerintahan Bani Abbas, hatta saqatat daulatul Furs bil Masyriq, sampai ya, Eropa Timur takluk di bawah pemerintahan Islam, saqatat daulatul Rum bil Maghrib, ya, sampai Persia jatuh di tangan umat Islam, Eropa Timur jatuh di tangan umat Islam, wamtadda sultanul muslimin fi syarq ila, ya, Eropa Timur maupun Barat jatuh ke tangan Islam, demikian pula Persia jatuh ke tangan Islam, wamtadda sultanul muslimin fi syarq ila an wasalat Sind, ya, kekuasaan umat Islam di belahan bumi timur sampai menjangkau daerah Sindi, fil Maghrib ila an wasala ila Tanjah di aqsal Maghrib, sedangkan ke barat sampai kekuasaan kaum muslimin sampai menjangkau Tanjah, ya, di ujung barat Maroko. Balim sadda ila an wasala ila Jibalil Baranis, ya, bahkan sampai ke pegunungan Baranis, wahya hudud Firansa yang berbatasan dengan Prancis, haitsu dakhalat al-Andalus fil khilafah al-Umayyah fi mulkil muslimin, sehingga Andalusia, ya, Granada dan semisalnya, Granada dan semisalnya, ya, berada di bawah kekuasaan, ya, Umayyah, berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Wa hadza misdaq li khabarihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini bukti kebenaran Nabi SAW, wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuya minha, bahwa kekuasaan umatku benar-benar akan menjangkau, ya, belahan-belahan bumi yang dibentangkan kepadaku tersebut. Wa utitul kanzain, dan diberikan kepadaku dua perbendaharaan bumi, al-ahmar wal abyad, ya, yang dimaksud dengan perbendaharaan bumi adalah al-amwal an-nafisah, ya, harta-harta benda yang mahal, ya, berupa emas dan perak, ya, berupa emas dan perak. Wa hada ibaratun an amwalil Furs war Rum, yakni harta benda Persia dan, ya, Eropa. Fa amwalul Furs min adz-dzahab wa amwalur Rum min al-fiddah aw al-aqs, ya. Waqad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar telah terjadi. Qad ja'a bi amwalil Furs war Rum, ya, di khilafah Umar Ibn Khattab, ya, perbendaharaan Persia dan Rum, Eropa, ya, telah di setorkan kepada kaum muslimin di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Wa uziyat bil muslimin di Madinah, dibagikan kepada kaum muslimin di Madinah. Hatta innahu ji'a bi taji Kisra alladhi yalbasu ala ra'si, sampai mahkota Kisra, ya, mahkota Raja Persia pun, ya, telah disetorkan, ya, mahkota yang dipakai di kepala Raja Persia pun telah disetorkan, ya, kepada Khalifah Umar. Waji'a bisawarihi, ya,
ala zaini bisiwaraihi ala zaini yalbasuhu ma fi yadayhi. Demikian pula gelang-gelang yang dipakai oleh Raja Persia, ya, telah disetorkan kepada Islam di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala dan misdaq ma akhbara bihi sallallahu. Ini bukti kebenaran apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni sa'altu rabbi, dan sesungguhnya kemudian kata Nabi, sesungguhnya aku memohon kepada Allah li ummati, untuk umatku, alla yuhlikaha, agar Allah tidak membinasakan umatku bisanatin ammah, ya, ay al-jadab, ya, agar Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan seluruh umatnya dengan paceklik yang berkepanjangan, ya, dengan paceklik yang berkepanjangan. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan musuh-musuh kaum muslimin berkuasa atas kaum muslimin min siwa anfusihim, kecuali, ya, diri mereka sendiri, ya, kecuali dari internal mereka sendiri. Fayastabiha baydatahum, ya, aku memohon kepada Allah agar tidak ada musuh-musuh selain diri mereka sendiri yang berkuasa atas umatku, atas kaum muslimin, sampai, ya, menghabiskan mereka, ya, tanpa tersisa sedikit pun, ya. Aku memohon itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rabbi qala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi ijabatullah li da'wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menjawab doa Rasul SAW. Inni idza qadaitu qada'an, ya, ay idza qaddarallahu, ya, qadaran fala budda min nafadhihi fa innahu la yuraddu. Sesungguhnya jika aku telah menetapkan takdirku, niscaya pasti terjadi dan tidak bisa ditolak. Ya. Fa aqdarullah nafidatun fil muslimin, ya, wal kuffar wa umumin nas. Takdir Allah itu berlaku pada kaum muslimin, pada orang-orang kafir, dan kepada, ya, manusia seluruhnya. La ahad yastati qaddal qada wal qadar. Tidak ada seorang pun yang mampu menolak takdir, ya. Wa inni a'taituka li ummatik, dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu, an la uhlikahum bisanatin ammah, ya, bahwa aku tidak akan membinasakan umatmu, ya, dengan paceklik yang berkepanjangan. Istajaballahu ad-da'wata al-ula mutlaqan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, ya, doa Nabi SAW, permohonan Nabi SAW yang pertama. Wa annahu subhanah la yunzilu qahatan 'amman lil bilad kulliha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan paceklik yang berkepanjangan ke seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Wa inna ma yunzilu qahat fi ba'dil bilad duna ba'din. Tetapi paceklik itu Allah turunkan ke sebagian negeri, ya, ke sebagian negeri saja, dan tidak diturunkan, tidak ditimpakan kepada negeri-negeri yang lain. Ikhtilafil umam sabiqah, berbeda dengan umat-umat terdahulu. Ini doa yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menimpakan kepada mereka seluruhnya paceklik yang berkepanjangan. Wa alla usallitu alaihim aduwan, dan bahwa aku tidak akan, ya, menguasakan atas mereka musuh. Fayastabiha baydatahum, yang menghabiskan mereka, ya, dan negeri-negeri mereka min siwa anfusihim, ya, selain dari diri mereka sendiri, selain dari internal kaum muslimin itu sendiri, selain dari internal umat Muhammad SAW itu sendiri, ya. Istajaballahu lahu da'wa tsaniyah,
Doa Nabi SAW yang kedua pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'allaqatan. Tapi dengan syarat. Ya, tapi dengan syarat. Walau iskama alaihi man bi aqtariha, meskipun musuh-musuh umat Muhammad SAW ya bersatu, man bi aqtariha, musuh-musuh umat Islam dari berbagai belahan bumi bersatu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan mereka berkuasa atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, ya, sehingga menghabiskan umat Islam dan negeri-negeri mereka, kecuali musuh dari internal mereka sendiri. Ya. Hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan, ya, kecuali jika ya sebagian umat Islam memerangi, membinasakan ya sebagian umat Islam itu sendiri, wa yasbi ba'dhum ba'dha, sebagian umat Islam ya menawan sebagian umat Islam yang lain, ya, maka saat itu baru ya musuh akan dijadikan oleh Allah berkuasa atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya di sini dikatakan Allah mengabulkan doa yang kedua dengan syarat madamat ummatuka mustami'atan 'alal haqq. Ya, dengan syarat selama umatmu bersatu di atas kebenaran, kalimatuha wahidah. Ya, mereka satu suara, ya, fa innallaha la yusallitu 'alaihim aduwwan minal kuffar. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya menjadikan mereka dikuasai oleh orang-orang kafir. Amma idza hasala bil ummatil istirab, ya, adapun jika umatmu wahai Muhammad SAW berpecah belah, hasala bainahum qital fima bainahum, terjadi konflik dan perang saudara di antara mereka, wasabi ba'dhum ba'dha, dan saling menawan satu dengan yang lainnya, fahina idzin yu'aqibuhumullahu jalla wa ala, maka saat itu Allah akan menghukum umatmu wahai Nabi, wa yusallitu alaihim kuffara, dan Allah akan menjadikan orang-orang kafir berkuasa atas umatmu. Wassalamualaikum. Wajtama alaihim man bi'aqtari idza istama'at kalimatul muslimin wa lam yakum bainahum ikhtilaf wa la taqatul fima bainahum. Falajtama ahlul ard kulluhum ala qital muslimin aw arada salba syai' min mulkihim fala yastati'un. Ya. Jika umat Islam satu suara, umat Islam bersatu, tidak ada perselisihan di antara mereka, tidak ada peperangan saudara di antara mereka, seandainya pun umat manusia satu bumi, satu dunia, ya, seandainya pun ya orang-orang kafir sedunia ini bersatu untuk memerangi kaum muslimin atau ya merampas ya sebagian harta milik kaum muslimin, fala yastati'u, mereka tidak akan mampu. Ini syaratnya apa? Umat Islam sedunia bersatu. Wa ma idza salafu fi ma bainahum, adapun jika ya umatmu wahai Muhammad SAW berselisih di antara mereka, wa taqatalu fi ma bainahum, saling bunuh, ya, perang saudara, wa akhadha ba'dhum amwala ba'd, ya, sebagian merampas harta sebagian yang lain, fa innallaha yu'aqibuhum, maka Allah akan menghukum mereka, yusallitu alaihimul kuffar, dan akan menjadikan orang-orang kafir berkuasa atas mereka. Wa qad hasala misdaqu hadza, dan apa yang diberitakan oleh Nabi SAW ini telah terbukti. Fa innahu lama kanatil ummah mujtami'atan fi ahdi Abi Bakar wa Umar ibn al-Khattab, di saat umat Islam di masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab bersatu, wa awal khilafati Amirul Mukminin Utsman, serta di awal pemerintahan Utsman, wa sultanul muslimin zahirun fil ard, maka kekuasaan umat Islam ya sangat kuat di muka bumi ini. Qad khafathumul umam, umat-umat yang lain ketakutan terhadap umat Islam. Fasara kuffar yakhafuna minal muslimin, orang-orang kafir takut terhadap kaum muslimin. Walamma waqa'atul fitnah bainal muslimin fi khilafati Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya, namun ketika terjadi perselisihan di antara kaum muslimin di masa kekhalifahan Utsman, disababil Yahudi alladzi yad'al Islam wa Abdullah bin Saba al-Yamani, ya, diawali dengan munculnya seorang Yahudi yang mengaku Islam bernama Abdullah bin Saba al-Yamani, usara yuharridul muslimin al-khalifah Utsman bin Nurain radhiyallahu ta'ala anhu. Orang ini ya memprovokasi umat Islam untuk melawan, menentang Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Wajtama'a haulahu min al-awbash wa bi'afil iman min al-shabab at-ta'is, hingga ya bersatu di bawah kepemimpinan Abdullah bin Saba ini orang-orang yang liar, orang-orang yang lemah iman,
Ya, istamu ala hadat taghiyah. Mereka bersatu di bawah komando Abdullah bin Saba. Taghut Abdullah bin Saba ini fi nihayah ya berakhir hasaru Utsman wa qataluhu. Berakhir dengan mereka ya mengepung Utsman ya dan membunuh Utsman. Falamma qatalu Utsman, ketika mereka sudah berhasil membunuh Utsman, aqaballahu al-muslimin. Maka Allah menghukum kaum muslimin. Faja'ala ba'sahum bainahum. Ya, Allah jadikan perang saudara di antara mereka. Wasallatu alaihim aduwahum. Dan Allah jadikan musuh mereka yang orang-orang kafir berkuasa atas mereka. Wa mazalatul mudawalat wal khurub bainal muslimin ba'dhum ma ba'd wa bainal muslimin wal kuffar. Dan terus berlangsung perang saudara sesama kaum muslimin hingga sekarang, sebagaimana terus berlangsung perang antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la zalul khilaf wa tasallutul kuffar muslimin ila waqtina hada. Sampai di zaman ini, sampai di masa kita, ya perselisihan sama kaum muslimin, perang saudara dan orang-orang kafir berkuasa atas kaum muslimin masih terus terjadi. Bal fi waqtina hada ashtadda fil amr. Bahkan di masa kita sekarang ini ya istadda al-amr. Semakin parah. Wa sabab fi hada, penyebabnya karena sesalahu ikhtilaful muslimin fi ma bainahum. Ya, adalah perselisihan sesama kaum muslimin. Kama fi hadzal hadis. Ya, hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan wa yasbi ba'dhum ba'dhan. Nabi katakan, kecuali jika ya sesama kaum muslimin sudah saling memerangi, saling membinasakan, saling menawan di antara mereka. Idza hadraл muslimin hadza, ya, jika ini terjadi, kapan saja ini terjadi di tengah kaum muslimin, sallallahu alaihi kuffar, maka Allah akan jadikan orang-orang kafir berkuasa atas mereka, bisa berikhtilaf disebabkan oleh perselisihan, istilahatu hormatul muslimin fi ma bainahum, ya, dan disebabkan oleh ya perang saudara di antara kaum muslimin. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'anahum ikhwatul muslimun, padahal mereka itu bersaudara. Ya, wal wajib al muslimin an yakunu ummatan wahidah. Ini memberikan pelajaran bahwa ya umat Islam itu wajib untuk bersatu. Ya, umat Islam wajib untuk bersatu. Fal ikhtilafu azab, sababut tasallutul kuffar, karena perselisihan itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Perselisihan, perpecahan itu merupakan apa? Sebab orang-orang kafir berkuasa atas kaum muslimin, wal ijtima' rahmah, sedangkan persatuan itu adalah rahmat, kuat, kekuatan wa izzah dan kewibawaan muslimin bagi kaum muslimin. Wa la yahsul al-ijtima' illa tahta aqidatit tauhid. Dan perlu diketahui bahwa umat ini tidak akan bersatu kecuali di bawah akidah tauhid yang benar. Ya, umat ini tidak akan bersatu kecuali di bawah akidah tauhid. Rawahul Barqani fi sahih, ya, Abu Bakar Muhammad al-Barqani, ya. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Barqani di dalam sahihnya, ya. Wa zada, dengan redaksi tambahan, wa inna ma akhafu ala ummati ala immatal mudhillin. Tidak lain yang aku khawatirkan atas umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan. Ya. Para pemimpin yang menyesatkan. Ada sababun akhar, ya, kata Syekh, ini penyebab yang lain. Ya. Sababul awwal al-ikhtilaf bainahum. Penyebab pertama kaum muslimin mampu dikuasai oleh orang-orang kafir adalah perpecahan di internal mereka. Sababut tsani, penyebab yang kedua, wujudud du'atil fitnah wa du'atil dhalal. Ya, keberadaan para dai-dai fitnah, ya, para dai-dai kesesatan, ya, fahaula sababun akhar li halatil muslimin. Jadi keberadaan para pemimpin yang menyesatkan, para dai-dai kesesatan, mereka itulah sebab lain kebinasaan kaum muslimin. Sabab li tafarruq kalimatihim, mereka itu penyebab perpecahan umat. Salutul adui alaihim, mereka itu penyebab orang-orang kafir berkuasa atas kaum muslimin. Dan yakun hunat du'at dolal, du'at fitnah, du'at furqah, wa tahrish bainal muslimin. Ya. Muncul para dai-dai kesesatan, para dai-dai pengacau, ya, para dai-dai perpecahan,
yang memprovokasi dan memecah belah kaum muslimin kama hasala min ad-da'i al-khabith al-awwal Abdullah bin Saba, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba. Ya, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal a'imma jam imam wal imam wal qudwa alladhi yuqtada bihi fil khair aw asy-syarr fa idza kanat al qudwa min ahli ad-dhalal salatul ummah fa sala fihim asy-syarr. Wa yuradu bihim, yang dimaksud dengan para pemimpin yang menyesatkan al-umara ad-dallun, para pejabat-pejabat pemerintahan yang sesat, wal ulama ad-dallun, para ulama sesat, wa al-ubbad ad-dallun, para ahli ibadah yang sesat, wa du'at ad-dallun, para dai yang sesat, kullu haula min al-a'immah al-mudillin. Ya, setiap dari mereka itu adalah para pemimpin yang menyesatkan. Fa idza qada al-ummah haula qaduha ila al-halak. Kalau mereka memimpin umat ini, maka akan menggiring umat ini kepada kebinasaan. Amma idza qada al-ummata du'atul haq qaduha ila shalah was salamah. Berbeda seandainya yang memimpin umat ini adalah ya para dai-dai kebenaran, ya, maka akan menggiring umat ini, membawa umat ini kepada kebaikan dan keselamatan. Ya, kebaikan dan keselamatan. Fa fi qouli aqafu ala ummati al-a'immata al-mudillin. Jadi sabda Nabi SAW, yang aku khawatirkan atas umatku tidak lain adalah para pemimpin yang menyesatkan. Mafhumu al-a'imma al-muslihin khairun lil ummah. Ya, sebaliknya berarti ya, para pemimpin yang melakukan perbaikan akidah, perbaikan ibadah, perbaikan ya agama mereka, perbaikan dunia mereka, mereka adalah kebaikan bagi umat ini. Ya, yajmi'una kalimataha, menyatukan umat ini, yuslihuna aqidataha, memperbaiki akidah umat ini, wa yurudduna ila manhajis salafus salih, mengembalikan umat ini kepada jalan para salafus salih, yahsul bihimul khair, dan akan mendapatkan kebaikan. Umat ini akan mendapatkan kebaikan. Ya. Wa idza wudi'a 'alaihimus sayf. Kemudian kata Nabi berikutnya, dan apabila ya yang dikhawatir, di antara yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW atas umat beliau juga, wa idza wudi'a 'alaihimus sayf, dan kapan saja ya pedang telah diletakkan atas mereka. Pedang telah dijatuhkan atas mereka. Kadzalika khafa 'alaihim Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu idza bada'a al-qital bainal muslimin. Di antara yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW adalah terjadinya perang saudara di antara kaum muslimin. Kenapa? Lam yurfa ila yaumil qiyamah. Ya. Maka perang saudara itu tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Jadi mayoritas peperangan perang saudara itu tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ya, zalika hafal kama akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu telah terjadi seperti yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana tadi di awal mula terjadinya perang saudara, yaitu di masa akhir pemerintahan Utsman radhiyallahu taala anhu, la haula wala quwwata illa billah. Wala taqumus sa'atu, kemudian kata Nabi, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta kecuali al-haqqu hayyun min ummati, ya, al-hayy al-qabilah, ya, kecuali satu kabilah dari umatku yalhaqa, bergabung bil musyrikin, dengan orang-orang musyrik. Ya, imma bi an yadhhabu ila biladihim, boleh jadi mereka bergabung dengan orang-orang musyrik itu dengan mereka pergi ke negeri-negeri musyrikin, negeri-negeri kafir, bergabung dengan mereka, yaskunu ma'hum, ya, menetap di tengah-tengah mereka, wa yakunu min daulatihim, ya, menjadi bagian dari kewarganegaraan mereka. Wa imma bi an yabqu fi biladil muslimin walakin yakunu ala manhajil kuffar wa yartadduna anil Islam. Atau mereka tetap berada di negeri-negeri kaum muslimin tetapi mereka murtad dari Islam. Ya, mereka berjalan di atas manhaj orang-orang kafir. Ya, wa qa'a hadza kama akhbar bi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar terjadi. Fa fihi man dhahaba ila biladil kuffar wa lam yarji. Di antara kaum muslimin ada yang pergi, ya, eksodus ke negeri kafir, tidak kembali ke negeri kaum muslimin, wa sara yuwafiqul kuffar fi umurihim ad-diniyah, bahkan sampai ya menyetujui, ya, setuju dengan keagamaan orang-orang kafir di negeri mereka. Wa yajri alaihim hukmuhum, ya, wa hum mukhtarun lil iqamah bainahum. Ya, dia pun menjalankan hukum-hukum mereka, ya, dengan senang hati, ya, tinggal di tengah-tengah mereka.
Wa fi man baqi fi biladil muslimin, di antara mereka yang tetap bertahan di negeri-negeri kaum muslimin, wa ya'tanik madzhabul kufur, tetapi memeluk pemikiran sistem kufur, ya, minasyuyu'iyah seperti komunisme, ba'siyah, sosialisme, qaumiyah, ya, wa ghairu dzalik. Haula lahiqu bil musyrikin fi qulubihim wa aqaidihim. Mereka ini telah bergabung dengan orang-orang musyrik dalam apa? Keyakinan mereka, dalam akidah mereka. Kama akhbara sallallahu alaihi wasallam wa illam yalhaqu bihim fi abdanihi, meskipun fisik mereka tidak bergabung dengan orang-orang musyrik. Wa hatta ta'budu fi aman min ummati al-awsan atau fi aman jamaah. Kiamat tidak akan terjadi kecuali ya kabilah dari umatku telah bergabung baik dengan fisik dan keyakinan mereka atau sekedar keyakinan dan praktek mereka dengan orang-orang musyrik, dan kecuali ya bergelombang-gelombang ya berbondong-bondong dari umatku ini ta'budul awsan, beribadah kepada berhala, ya, beribadah kepada berhala. Waqat waqa'a ma akhbara bi sallallahu, apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu ini pun terjadi. Fa'abadat jama'at min hadhil ummah al-qubur wal adriha, berbondong-bondong dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada kuburan, kepada petilasan-petilasan. Wa sabaru hadza huwa ad-dinus sahih, mereka yakini itu sebagai ajaran agama yang benar. Wa samau dinat tauhidus sahih, dinul Qur'an, sedangkan agama tauhid, ya, sedangkan tauhid mereka sebut sebagai agamanya Khawarij. Sallallahu ya, terbalik ya pemahaman mereka, pemikiran mereka. Ya. Wa fi rad ala man za'ama anna hadhihi al-ummah la yaqa fiha syirik. Ya, dan sabda Nabi SAW ini membantah orang-orang yang beranggapan bahwa umat ini tidak akan melakukan kesyirikan. Sebagian umat ini akan melakukan kesyirikan seperti yang diberitakan oleh Nabi SAW. Ya, seperti diberitakan oleh Nabi SAW. Labud dan ta'budu jama'at wa laisu afrad, dan bukan satu dua orang, tetapi jamaat, qabilah, satu qabilah, bahkan jamaat, berbondong-bondong umat ini. Sebagaimana mereka berbondong-bondong dulu masuk Islam, ya, maka di akhir umat ini juga akan berbondong-bondong mereka untuk murtad, beribadah kepada berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun talatun, dan bahwasannya akan muncul di tengah umatku ini 30 pendusta besar. Kulluhum yazumu annahu nabi, masing-masing dari 30 pendusta besar itu mengklaim diri mereka sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, kata Nabi. Tidak ada lagi nabi sesudahku. Ya, tidak ada lagi nabi sesudahku. Ini juga sebab yang lain, ya, kenapa kaum muslimin binasa, dihancurkan dikuasai oleh orang-orang kafir. Munculnya ya para pendusta-pendusta besar di tengah kaum muslimin yang mengaku sebagai nabi. Dan banyak sekali yang terakhirnya di antara adalah Mirza Al-Qadiani. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan. Tetapi meski demikian akan senantiasa ada segolongan dari umatku, sekelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, siapapun yang tidak memperdulikan mereka tidak akan berdampak buruk bagi mereka. Wala man khalafahum, siapapun yang menyelisih mereka tidak berdampak buruk bagi mereka. Hatta ya'ti amrullah tabaraka wa ta'ala, sampai datang ya keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yaitu apa? Ya, menjelang kiamat. Al-murad bi amrillah ma yakun fi akhir zaman min qabd arwahi ahli iman. Ya, berupa dicabutnya roh kaum mukminin. Sampai dicabutnya roh-roh seluruh kaum mukminin akan selalu ada sekelompok dari umat ini yang berada di atas tauhid, yang mereka ya di atas tauhid. Mereka tidak bergabung dengan musyrikin, ya, mereka tidak beribadah kepada berhala, mereka tidak bergabung dengan para orang-orang yang mengaku nabi, ya, dengan para nabi palsu. Mereka juga tidak menjadi barisan para kadzabun, para pendusta yang sampai kepada level mengklaim sebagai nabi. Ya, ini adalah berita gembira, ya, berita gembira bagi ahli tauhid bahwa mereka sampai hari kiamat tidak akan berjuang sendirian, akan senantiasa ada yang bersama mereka.
Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah kita lanjutkan pelajaran dari ayat-ayat dan hadis-hadis dalam bab ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah di Masail Kitab Tauhid di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammad wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan.